Males sih guys sebenarnya, cuman ya udahlah ya. Kali ini gue akan membahas sebuah alur film yang berjudul The Sand. Di film ini menceritakan sebuah sekumpulan remaja lebih tepatnya, yang berlibur ke sebuah pantai, dan of course banyak banget adegan atau scan vulgarnya. Dan disclaimer juga buat bocil-bocil yang jembutnya masih baru numbuh, yang kencingnya masih dipegangin, jangan nonton deh. Yuk kita langsung aja ke alur filmnya. Look at me, baby! God damn it! Diawali dengan diperlihatkan sebuah pemandangan yang berlokasi di suatu pantai, dan terlihat sekumpulan remaja sedang berpesta di pinggir pantai pada malam-malam. Kalau dihitung jumlah dari mereka kurang lebih 20 orang. Di tengah pesta itu seorang cowok pun membuat satu aturan, di mana mereka semua yang ada di pesta itu tidak boleh memegang HP sama sekali, dan HP mereka semua dikumpulkan lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Tidak lama kemudian ada dua orang cowok yang membawa sebuah bongkahan besar yang dipenuhi oleh lender. Mereka berkata bahwa benda aneh ini ditemukan tidak jauh dari pinggir pantai. Tanpa mereka sadari benda inilah yang akan membawa malapetaka pada mereka. Keesokan harinya cewek bernama Kylie sudah terbangun lebih dahulu. Tidak lama kemudian pria bernama Emite juga terbangun dari tidurnya. Kylie dan Emite tertidur di tempat penjaga pantai. Dan teman-temannya tertidur di dalam mobil. Kylie juga melihat pacarnya yang bernama Jonah malah tertidur bersama temannya si Kylie yang bernama Sanda. Dengan kata lain Jonah sudah selingkuh dengan Sanda yang merupakan teman Kylie sendiri. Lalu seorang cowok bernama Van dan pacarnya yang bernama Julie juga terbangun di kursi belakang. Cewek bernama Marsha malah terbangun di atas kursi pantai dan Kylie melihat seekor burung yang sedang mencari makan. Lalu burung itu tiba-tiba terhisap ke dalam pasir pantai. Marsha yang nyawanya baru setengah mencoba turun dari kursi, itu pada saat itu juga Kylie berteriak agar tidak turun dari kursi tersebut. Dan tidak menginjakkan kakinya ke pasir. Namun sialnya Marsha sudah terlanjur menginjakkan kakinya ke pasir, dan kakinya Marsha secara tiba-tiba terasa sangat berat hingga tidak bisa diangkat sama sekali. Teman-temannya yang melihat Marsha merasa panik dan kebingungan. Apa yang terjadi pada Marsha? Pada saat itu juga pacarnya Julie yang bernama Van mencoba untuk menolong Marsha, lalu ia pun melompat dari mobil itu. Dan seketika kakinya juga terasa berat, hingga sulit digerakkan, sampai-sampai ia terjatuh ke pasir itu. Niatnya Van nolongin Marsha ujungnya malah dia yang minta tolong. Look at me, baby! God damn it! Hingga wajahnya yang menghadap pasir seketika digerogoti oleh sesuatu, sampai wajahnya terlihat menyeramkan. Tidak lama kemudian Van terhisap oleh pasir itu. Mereka tidak menyangka kalau pesta ini akan berujung kematian, yang tak terduga. Mereka yang melihat kedua temannya tewas seketika mereka berencana untuk menelpon kantor polisi. Namun mereka baru sadar kalau HP mereka disimpan oleh Emite di tempat bagasi mobil. Emang ya si Emite benar-benar kebangetan. Emite yang telah buat aturan itu langsung disalahkan begitu saja oleh mereka, dan lebih parahnya lagi ternyata mereka diam-diam masuk ke wilayah pantai yang sebenarnya tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Dikarenakan air laut yang sudah tercemar. Dan bisa jadi pencemaran air itu dapat menciptakan seekor monster. Zona yang berada di mobil itu pun mencoba untuk menghidupkan mesin mobilnya, namun mobilnya tidak menyala dan ternyata aki mobilnya itu sudah kering dan ia lupa mengganti akinya sebelum ia berangkat ke pantai ini. Kylie pun penasaran dengan makhluk yang ada di dalam pasir ini, lalu Kylie menggunakan tangannya untuk memancing makhluk itu keluar dari pasir. Dan benar saja makhluk aneh itu bentuknya seperti rambut dan terlihat sangat tipis sekali. Temannya Van yang bernama Gilbert baru saja terbangun dan terjebak di tempat sampah. Ibert pun berusaha untuk mencoba keluar dari tempat sampah itu dan menggoyangkannya terus-terusan. Pada saat itu juga teman-temannya langsung berteriak dan menyuruh Gilbert untuk tidak bergerak dan diam di sana. Setelah diberitahu oleh teman-temannya bahwa ada sesuatu di dalam pasar ini, setelah mengetahui kedua temannya tewas oleh pasir pantai, mau nggak mau ia harus bertahan dan berdiam diri di tempat sampah itu. Demi waktu dan menunggu di tempat masing-masing dengan harapan ada orang-orang yang datang dan mengetahui keberadaan mereka. Julie yang kehilangan pacarnya menulis sebuah surat.
Untuk ibunya apabila ia tidak selamat karena tanpa makanan tanpa minuman dan mereka semua cuma bisa menunggu sesuatu yang tidak pasti, kemudian mereka baru sadar kalau orang-orang yang ikut pesta semalam itu sudah tidak ada dan tenggelam di pasir. Dengan kata lain di pantai ini hanya tersisa mereka berenam saja, tidak jauh dari mereka Kylie melihat bongkahan besar yang ditemukan semalam sudah terbelah. Maka dari itu makhluk yang berada di bawah pasir kemungkinan besar berasal dari telur itu, dan bisa jadi air laut yang tercemar dapat menciptakan makhluk baru yang tak terduga. Lalu Zona memiliki rencana untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam tasnya Marsha. Kebetulan saja di belakang mobil ada 2 papan selancar yang bisa digunakan Zona untuk berjalan di atas pasir. Ia pun meletakkan papan selancar itu satu persatu untuk melangkah. Saat sudah mendekati kursi, papan yang diinjak Zona malah semakin bergeser dan semakin menjauh dari kursi itu. Ia terus berusaha agar tubuhnya tidak menyentuh pasir, namun parasit itu keluar dari pasir dan menyentuh perutnya Zona, tapi untungnya ia dapat melompat ke kursi itu. Seketika itu juga perutnya Zona langsung terluka karena digigit oleh parasit itu. Zona pun terlihat seperti orang yang keracunan dan wajahnya pun pucat secara mendadak. Ia berkata bahwa perutnya terasa seperti disengat 1000 ubur-ubur. You're okay. Sambil menahan rasa sakit ia membuka isi tas Marsha dan menemukan beberapa minuman kaleng. Pada akhirnya satu persatu dari mereka diberikan air minum oleh Zona. Di saat Zona melempar minuman kepada si Mid, ia merasa kesakitan. Dan luka di perut Zona semakin parah. Zona yang kesakitan hanya bisa berbaring di atas kursi itu. Mereka berlima semakin kebingungan, bagaimana cara mereka bisa bertahan di tempat ini. Mau nggak mau mereka harus mengambil HP mereka yang berada di bagasi mobil. Mereka berencana untuk membuka bagasi itu. Ia berencana untuk membuka bagasi itu sambil menginjak bemper mobil. Saat bagasi itu mulai terbuka, tiba-tiba ada mobil patroli yang mengklakson tanpa henti. Seketika itu juga Julie terpeleset sampai-sampai jari tangannya terjepit. Ia pun bertanya, apa yang sebenarnya Kylie dan kawan-kawannya lakukan di pantai ini yang sedang tutup bulan lalu. Kylie memberitahu padanya bahwa ada sesuatu di bawah pasir ini, tapi penjaga pantai tidak percaya dan langsung turun dari mobil. Tapi anehnya parasit yang berada di dalam pasir itu tidak bisa melukai kaki dari pria itu. Mereka pun bertanya-tanya kenapa pria itu bisa berjalan tanpa terluka sama sekali. Penjaga pantai itu semakin tidak percaya dengan perkataan mereka. Kemudian pria itu berkata bahwa ia tidak dilukai oleh parasit dan tidak ada apa-apa di pasir ini. Hadeuh ya ialah gadis sedot orang bapaknya pakai sepatu kulit, jadi terlindung kakinya. Saat itu juga penjaga pantai menyuruh Kylie dan Mid untuk turun, tapi mereka berdua sudah jelas tidak mau turun. Penjaga pantai pun geram dan langsung mengancam mereka dengan mengeluarkan semprotan merica. Nggak tahunya kunci mobilnya jatuh. Ia pun mengambil kunci mobilnya, namun tangannya langsung terasa berat dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Kylie menyuruh penjaga pantai itu untuk menggunakan semprotan merica. Seketika pria itu langsung menyemprot parasit yang ada di dalam pasir. Namun sialnya setengah tangan penjaga pantai itu harus buntung dan mengeluarkan banyak darah. Tidak lama kemudian ia langsung terjatuh dan masuk ke dalam pasir pantai. Dari kejadian itu mereka sadar bahwa alas kaki sangatlah penting. Ia berencana untuk membungkus kakinya dengan handuk. Saat Sanda melempar handuk ke Mid, Mid malah terjatuh akibat pinggiran kayu yang sudah longgar. Ia pun terbaring di atas pasir dan mulai digerogoti oleh parasit-parasit. Seketika tangannya mulai masuk ke pasir, sedangkan teman-temannya hanya bisa menyaksikan tanpa tahu harus berbuat apa. Kylie pun tiba-tiba memiliki ide yang cukup cemerlang. Ia memberikan pinggiran tangga kayu itu kepada Sanda yang berada di mobil, kemudian ia melompat dari rumah penjaga pantai ke mobil itu. Mereka berdua membantu Julie untuk melepaskan jarinya yang terjepit di bagasi mobil. Julie berhasil dikeluarkan dan langsung dibungkus dengan handuk tebal. Di sisi lain setengah badan Gilbert sudah mulai luka dan mengeluarkan banyak darah, lalu Sanda menaruh kayu itu agar bisa menyeberang ke kursi Zona. Perlahan-lahan Sanda menyeberang dan menjaga keseimbangan badannya. Untung saja ia berhasil sampai ke kursi itu lalu Kylie menyusul Sanda untuk menyeberang. Ia pun juga berhasil sampai ke kursi itu.
Di saat giliran Julie ia malah tergelincir dan terjatuh. Dalam sekejap kumpulan pasir itu pun langsung menghisap Julie ke dalam pasir. Tanpa disadari parasit itu mencoba masuk ke tong sampah yang ditempati oleh Gilbert. Di sisi lain Sanda memiliki ide untuk pergi ke mobil patroli itu. Ia juga menerapkan cara yang diberitahu oleh Mitch. Saat kakinya Sanda sudah dibungkus handuk, ia langsung berlari ke mobil itu dan berhasil naik ke atasnya. Namun tiba-tiba Gilbert secara perlahan-lahan mengeluarkan darah dari mulutnya. Ternyata semua parasite itu membuat lubang dan masuk melalui bawah tong sampah. Seketika Gilbert langsung terhisap ke dalam pasir itu, dan menghilang. Namun sialnya Sanda malah terpeleset dan kepalanya terbentur sampai tidak sadarkan diri. Mau enggak mau Kylie dan Zona hanya bisa menunggu sampai Sanda sadar kembali. Saat malam tiba Sanda akhirnya sadar dari pingsannya. Ia pun menemukan sebuah skoci dari atas mobil itu. Tanpa pikir panjang Sanda langsung melempar skoci itu sampai mengembang. Kemudian dia pun turun ke atas skoci itu untuk menjemput Kylie dan Zona. Mereka semua naik ke atas skoci itu dan masuk ke dalam mobil. Namun sialnya di saat giliran Kylie masuk mobil, parasit itu muncul dan menghalangi Kylie. Kylie naik ke atas mobil dan mengambil sebuah bahan bakar, lalu menyiramkan ke pasir itu. Tak lama kemudian parasite itu muncul. Seketika itu juga Kylie membakarnya, dan parasite itu terbakar. Meskipun terbakar, parasite itu terus berusaha menyerang Kylie. Dan untung saja Kylie berhasil masuk ke dalam mobil. Keesokan harinya ada seorang cowok yang mengetuk pintu mobilnya, dan pasir itu terlihat sudah tidak berbahaya lagi. Ternyata parasit itu sudah lenyap terbakar bersama api itu dan yang selamat di antara 20 orang di pantai itu adalah Kylie dan selingkuhannya si Zona yaitu si Sanda. Tamat.